Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 118 mulai ayat yang pertama sampai 6 saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjauh aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi poin yang saya mau sampaikan adalah di dalam ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Dari firman Tuhan ini saya beri judul firman Tuhan jawaban. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan Daud pada waktu dia mengalami tekanan di dalam hidupnya, caranya Daud mengingatkan dirinya sendiri adalah ketika dia berada di dalam tekanan yang membuatnya menjadi takut dan khawatir adalah mengingat apa yang firman Tuhan katakan. Maka dia mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Dan berulang kali di dalam ayat yang di atas dikatakan, dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan kata lain, Daud mau mengingatkan dirinya, kasih setia Tuhan itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Daud mengingatkan dirinya akan Tuhan, bahwa kalau dulu waktu dia masih muda, masih menggembalakan domba-domba yang dipercayakan orang tuanya kepadanya, dia mematahkan leher singa dan beruang. Dia tahu itu karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Demikian juga waktu Daud yang masih muda mengalahkan Goliat raksasa itu juga karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Jadi dia menguatkan dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri akan kasih setia Tuhan. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah, tetap. Dan dia menguatkan dirinya sendiri, menguatkan imannya, dia mengatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saudara, karena jelas dia menguatkan diri, mengingatkan dia pada waktu dia berperang melawan Goliat, dia berseru. Waktu dia berlari untuk mendekati Goliat, dia berkata, demi nama Tuhan. Dia mengingatkan dirinya, menguatkan dirinya sendiri. Tuhan ada bersamaku. Tuhan ada bersamaku. Aku tidak akan takut. Saudara, ada banyak hal akhir-akhir ini mungkin yang membuat saudara menjadi takut. Karena kondisi yang ada. Karena tekanan masalah, impitan masalah. Apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah keuangan, masalah bisnis, masalah pendidikan anak, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Ada banyak hal, saudara, yang bisa membuat kita itu menjadi apa? Ketakutan. Membuat kita menjadi cemas, khawatir. Tetapi Daud, dia mengatakan, dia ingat firman Tuhan. Dia ingat Tuhan. Dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Makanya saudara, betapa pentingnya kita ini membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga pada waktu saudara sedang dilanda tekanan atau stres karena keadaan masalah, Roh Kudus akan ingatkan firman Tuhan yang saudara sudah pernah baca dan renungkan.
Dan itu akan menguatkan diri saudara sendiri. Seperti Daud, dia mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Pada waktu dia dalam keadaan tertekan menghadapi musuh-musuhnya. Saudara, firman Tuhan itu yang memberikan kehidupan kepada kita. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi kita ingatkan diri kita, di dalam Yesus Kristus aku ini lebih daripada pemenang. Karena apa? Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis beserta dengan antek-anteknya 2000 tahun lebih yang lalu di Kalvari. Itu yang kita ingat. Yesus sudah memberikan kemenangan itu. Di dalam Dia kita lebih daripada pemenang. Sehingga kita tidak ditekan oleh keadaan situasi yang terjadi saat ini. Karena kalau kita izinkan keadaan itu menekan kita, maka saudara akan mengalami kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan iman saudara pun bisa menjadi goyah karena situasi yang ada. Tetapi kalau saudara mengambil pelajaran seperti Daud, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan ada di pihakku, aku tidak takut. Memang kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Karena Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Karena Yesus yang diam di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan Yesus yang diam di dalam kita itu sudah memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Yesus memberikan kemenangan itu di Kalvari 2000 tahun lebih yang lalu buat saudara dan saya. Jadi kalaupun saudara saat ini sedang menghadapi keadaan, tekanan, himpitan, apakah itu masalah pekerjaan, ekonomi, masalah sosial dan sebagainya. Jangan saudara terpaku dengan semuanya itu. Tapi ingatlah apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Ingatlah apa yang Yesus sudah perbuat 2000 tahun lebih yang lalu di Kalvari. Bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan sudah tolong saudara pada waktu saudara mengalami masa-masa suka, hari ini Tuhan yang sama yang dulu pernah tolong saudara, Dia juga tetap sama mau tolong saudara. Karena kasih setianya dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah, tetap sama. Saudara, ini firman Tuhan itu menjadi jawaban atas segala permasalahan dalam hidup kita. Makanya mari kita belajar seperti Daud. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Itu adalah salah satu cara dia untuk mengalahkan ketakutan, himpitan, tekanan, kekhawatiran di dalam diri. Karena dengan demikian, pada waktu dia memperkatakan tentang Tuhannya, maka hati dan pikirannya fokus, condong kepada Tuhan. Tidak lagi kepada persoalan dan masalah yang ada di depannya, tapi kepada Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Saudara, kalau dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara fokus hanya kepada kesulitan masalah di hadapan saudara, saudara tidak akan menemukan jalan keluar, tapi saudara akan semakin apa? Semakin kehilangan sukacita, damai. Semakin saudara merasa tertekan, rasanya hidup ini kok berat sekali ya. Tapi kalau saudara ingat apa yang firman Tuhan katakan, ingat kasih setia Tuhan, maka saudara akan berbeda saudara. Saudara akan tahu, kalau dulu Tuhan sudah tolong saya ya, kalau dulu Tuhan sudah beri jalan keluar atas permasalahan dalam hidup saya, maka hari ini Dia juga pasti akan tolong saya. Karena apa? Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah. Saudara, Allah kita teramat sangat dahsyat, teramat sangat luar biasa. Saya dalam hidup saya tidak jauh beda dengan saudara. Kita sebagai manusia yang namanya hidup di dunia pastilah mengalami masalah, pasti mengalami tekanan. Apakah itu dari luar, dari dalam,
dan sebagainya. Tapi pada waktu mengalami hal-hal yang sukar seperti itu, saya mengingat kasih setia Tuhan. Saya mengingat masa-masa di mana Tuhan tolong saya, di mana Tuhan melepaskan saya dari kesulitan, dari tekanan yang berat. Saya ingat, dan itu yang membangkitkan iman saya, dan itu yang memberikan dorongan, kekuatan, semangat dalam hati saya. Dan itu yang membuat hati saya kembali bergembira, bersukacita. Karena apa? Saya diingatkan kembali bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan umat kesayangannya. Karena saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan. Kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Sepanjang hati kita terus, mata rohani kita terus condong kepada Dia, tertuju kepada Dia, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada. Saudara, ini adalah jawaban daripada Tuhan. Ini adalah tantangan daripada Tuhan kepada orang yang sedang tertekan, yang sedang mengalami masalah, himpitan dalam hidupnya. Justru Tuhan mengajak, mari datang kepadaku. Jangan justru kamu menjauh daripadaku. Tapi Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan. Oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Saudara, dengarkan apa yang firman Tuhan bilang. Jangan dengarkan apa yang dunia ini katakan. Jangan dengarkan bisikan-bisikan orang yang tidak di dalam Tuhan. Tapi dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Dan sudah teruji, dapat dipercaya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau janji manusia, mungkin saudara seringkali merasa kecewa. Tapi kalau janji Tuhan tidak pernah gagal, pasti ditepati, saudara. Bahkan mungkin saudara sendiri pun mungkin sudah lupa akan janji Tuhan. Tapi saya mengingatkan saudara, Tuhan tidak pernah lupa janjinya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, mari jadikan firman Tuhan jawaban di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita atas segala jalan keluar dari segala persoalan yang saudara hadapi. Dia jawaban buat saudara dan saya. Seperti Daud, dia menguatkan dirinya sendiri dengan memperkatakan siapa Tuhannya. Dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat saudara. Sehingga saudara tidak lagi dihimpit oleh segala tekanan. Tapi kita boleh berjalan sebagai umat yang sudah ditebus lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah. Hamba berdoa Roh Kudus, Engkau tolong ajarkan kami untuk mengingat setiap firman-Mu. Sebagaimana Daud menguatkan dirinya sendiri pada saat dia mengalami tekanan. Bahwa Tuhan ada di pihakku dan aku tidak akan takut. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Karena kasih setia Tuhan dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Dan kami percaya karena darah Yesus kami adalah umat yang sudah diberi kemenangan lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.